Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, muliakan Al-Ustaz Bapak Dr. Sirajul Nasihin MPI, Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 2 Jeruari, Bapak Kepala Desa Telur beserta stafnya, Ketua DPD Desa Telur, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa melaksanakan salah satu agenda dari OSIS yang sudah mengagendakan perayaan Hari Raya Besar Islam, dan saya menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada seluruh OSIS dan seluruh siswa yang telah berhasil menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi bagi kami dan anak-anak kami dalam kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan datang. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Intinya anak-anak sekalian, mari kita ikuti kegiatan ini dengan hikmah, dengan khusyuk, supaya kita bisa mendapatkan hikmah dari kegiatan ini. Kalau saya lihat temanya cukup bagus, ini sangat sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi, kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Saya sekali lagi ucapkan selamat kepada seluruh panitia dan jajarannya atas kesuksesan menjalankan atau melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan pada hari ini bisa menjadi modal, bisa menjadi bekal ketika kelak kalian sudah terjun ke lingkungan, sudah kembali ke masyarakat masing-masing. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan karena hari juga sudah mau siang. Terima kasih. Saya akhiri wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sekalipun suasana panas merembang bahasa Inggris, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kehadiran beliau di muka bumi ini menjadi orang yang telah melaksanakan reformasi total untuk kehidupan manusia.
Manusia yang jahiliyah direformasi oleh baginda Rasul menjadi manusia yang cerdas dan menggunakan akal sehat. Alhamdulillah kalian di tempat ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang mencintai ilmu. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi pribadi yang unggul sebagaimana moto yang kalian tulis pada banner di belakang atau di depan kalian. Kita baca kembali, meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal membangun pribadi yang unggul. Tahu enggak kalian pribadi yang unggul itu seperti apa? Unggul itu artinya selalu berada di atas yang lain. Dia unggul dalam pertandingan karena dia selalu mendominasi kejuaraan. Dia unggul di tengah-tengah masyarakatnya karena dia memang selalu tampil di hadapan masyarakatnya. Nah, kalian kalau mau menjadi pribadi yang unggul dalam perspektif saya, yang pertama syaratnya adalah iman. Kemudian setelah beriman kita harus berilmu. Tidak cukup dengan ilmu, kita harus beramal. Kita amalkan ilmu itu, kita praktekkan teori-teori yang kita peroleh. Tidak cukup hanya dengan beramal, tapi juga harus ikhlas beramalnya. Setelah kita beramal ikhlas, kita tunjukkan diri kita sebagai orang yang berakhlak mulia. Nah, ini adalah kriteria orang-orang yang unggul. Saya teringat salah seorang ulama generasi tabi'in pertama pernah mengatakan, kullun nas halikun illa mu'minan. Semua orang akan tergilas kecuali mereka yang beriman, mereka yang percaya. Kalau kalian tidak percaya bahwa masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri, pasti hari ini kalian hanya akan berpangku tangan, bertopang dagu, bermalas-malasan. Tapi karena kalian percaya bahwa masa depan itu berada pada tangan kalian sendiri, maka pasti kalian akan belajar dengan sungguh-sungguh, akan memperhatikan penjelasan Bapak Ibu Guru dengan sungguh-sungguh, akan melihat situasi di lingkungan kita dengan sangat sungguh-sungguh sebagai wahana pembelajaran untuk bekal, ya kita lanjutkan, untuk bekal kehidupan kita di dunia dan akhirat. Itu modal utama kita percaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalian tidak mungkin dia tanam tembakau kalau mereka tidak percaya bahwa tembakau itu akan punya hasil yang baik, akan mengubah perekonomiannya. Jadi modal pertama kita adalah percaya. Setelah kita beriman, wa kullu mu'minin halikun. Orang yang percaya itu semua akan tergilas juga, ya, akan tergeret. Illa aliman, kecuali mereka yang berilmu. Setelah dia beriman, kemudian mereka harus menuntut ilmu. Tidak cukup hanya dengan percaya bahwa masa depan ada di tangan kalian, tapi kalian tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Belajar itu pada tempat-tempat yang memang bisa memproses kita menjadi pribadi yang unggul. Salah satunya adalah SMP Negeri 2 Jeruwaru, tempat kalian dibina pada saat ini. Tapi percuma Bapak Ibu guru kalian memberikan kalian pembelajaran, mengajak kalian untuk berproses, tapi kalian sendiri tidak punya kemauan yang kuat, maka semua yang akan kita lalui akan sia-sia. Jadi yang kedua adalah ilmu. Kemudian wa kullu alimin halikun. Orang-orang berilmu itu juga akan tergilas.
illa amilan, kecuali mereka yang mau beramal. Ilmu yang mereka punya mereka praktekkan. Pelajaran yang mereka telah dapatkan mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga meresap ke dalam jiwanya. Setelah meresap ke dalam jiwanya, dia beramal terus berbuat, tetapi itu pun tidak hanya sampai di situ. Wa kullu amilin halikun, setiap mereka yang berbuat itu juga akan tergilas, illa mukhlisan, kecuali mereka yang berbuat dengan keikhlasan tanpa pamrih. Jangan berbuat di tengah masyarakat itu hanya karena charper. Apa charper? Caper ya. Ya, charper sama charper kan tidak beda. Bedanya hanya huruf, tapi sama-sama kepanjangannya cari perhatian. Kalau cuper, curi perhatian, biasanya yang balik-balik bebek suka cuper. Cari perhatian, cari muka itu adalah perilaku orang-orang yang riak. Riak itu tidak boleh, dalam agama kita itu adalah kemusyrikan. Maka setelah kalian berbekal iman, berbekal ilmu, kemudian berbekal amal soleh, kemudian kalian punya keikhlasan, maka insya Allah kalian akan punya akhlak yang mulia. Kalau kita punya akhlak yang mulia, insya Allah di tengah masyarakat kita pasti menjadi pribadi yang unggul. Kenapa? Karena kita dihargai, kita dihormati, kita dikasihi, kita disayangi oleh orang-orang di sekeliling kita. Itulah pribadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sangat mencintai dan sangat dicintai oleh para sahabatnya. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi ini untuk mengajak kita menjadi pribadi yang unggul. Ya. Beliau mengajak kita menjadi orang beriman. Setelah itu beliau mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Dengan beberapa hadis beliau mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu sekalipun di negeri Cina. Sekarang kita tidak perlu menuntut ilmu ke Cina, karena di Batu Nampar sudah ada lembaga pendidikan, sudah banyak orang-orang cerdas, sudah banyak orang-orang berilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, menuntut ilmu itu kewajiban atas tiap-tiap muslim. Kalau kita sudah menyatakan diri menjadi orang muslim, maka wajib kita menuntut ilmu, ya. Jadi kalau kita bermalas-malasan berarti kita berdosa. Karena menuntut ilmu itu fardu ain, maka ketika kita tidak menuntut ilmu, maka kita berdosa karena kita tidak melakukan kewajiban. Ad-dinu al-aqlu la dina liman la aqla lahu, kata Rasulullah. Agama itu adalah akal. Tidak termasuk beragama orang yang tidak memfungsikan akal sehatnya. Berarti akal sehat adalah potensi kecerdasan kita. Oleh karena itu, sel-sel otak kita, kata seorang ilmuwan ya, yang terdiri dari sekian miliar, itu sel otak orang Indonesia itu hanya berfungsi paling banyak 15%. Nah, kalau itu kita fungsikan, maka kita akan menjadi orang yang sangat cerdas. Tetapi kita malas berpikir. Ketika mentok, maka kita tinggalkan apa yang kita pikirkan. Di temeli pinang, di tekau pinang, ya, maka kita lepaskan itu. Padahal orang-orang sekelas Albert Einstein, kenal dengan Einstein? Tahu Einstein? Tidak tahu Einstein. Belajar IPA? Belajar. Kenapa kita bisa ngomong pakai pengeras suara seperti ini? Kira-kira apa yang ada di sini? Ada listrik? Siapa penemu listrik? Albert
Einstein baru saya sebut. Itulah yang menemukan listrik. Kenapa dia bisa? Karena dia berpikir, dia meneliti. Allah tidak akan memberikan kita ilmu pengetahuan kalau kita tidak punya kemauan untuk belajar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu komunitas kalau komunitas itu sendiri tidak akan mengubah dirinya sendiri. Nah, ini yang terpenting. Oleh karena itu, belajar itu harus berasal dari diri kita sendiri. Harus ada motivasi intrinsik kalau kata peneliti. Motivasi itu datang dari dalam diri kita sendiri, baru motivasi yang lain akan mendukungnya. Nah, ini seperti kata Bapak pengawas tadi, kalau tidak dari diri kalian sendiri dulu dia muncul, maka tidak mungkin kalian bisa terbentuk menjadi pribadi yang unggul. Terakhir, ini karena sudah panas ini. Di sini panas sekali, pantas ketua OSIS ini tadi keringetan. Di samping mungkin ada sedikit leger-leger ya. Biasanya orang leger itu sekalipun berada di ruang ber-AC, dia pasti keringetan. Ini aneh. Ternyata keringat itu tidak hanya keluar hanya karena ruang yang panas, tetapi panasnya dari dalam. Kalau panas dari dalam pasti keringetan. Bayangkan orang yang sedang diinterogasi ya karena sebuah kesalahannya, dipanggil ke ruangan, lalu di situ ruang ber-AC, tetapi ternyata sekalipun ruang itu ber-AC dia pasti keringetan. Kenapa? Karena panasnya tuh di sini. Apa katanya penyanyi itu? Iya. Tuh, iya, ada di sini, di dalam. Oleh karena itu, supaya kita tetap merasa damai, maka tenangkan jiwa kita dulu dengan iman. Setelah kita beriman, kita akan berilmu. Setelah berilmu, kita akan beramal soleh. Setelah beramal soleh kita akan ikhlas, kemudian kita akan berakhlak yang mulia. Kita sekarang ini alhamdulillah sudah berada di jalan kebenaran karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi percuma juga orang berada di jalan kebenaran kalau dia tidak melalui jalan itu, dia tidak berjalan melalui jalan itu. Sama artinya dengan orang yang berada pada jalan keburukan, dia terus melalui jalan itu. Disinilah berlaku matematika Islami. Kalau saya tanya sekarang, plus kali plus hasilnya? Plus kali plus hasilnya? Plus kali plus hasilnya adalah plus. Artinya plus itu kan positif. Positif juga plus itu artinya aktif. Kita berada pada jalur kebenaran lalu kita aktif mengikutinya, maka hasilnya pasti plus alias kebenaran atau kebaikan. Kalau minus kali minus hasilnya? Minus kali minus. Minus kali minus hasilnya plus, ya positif. Minus sama dengan negatif, negatif sama dengan pasif, pasif sama dengan tidak, ya kan? Seseorang berada pada keburukan, tetapi dia pasif, tidak mengikuti keburukan itu karena lingkungan yang buruk, dia tidak terpengaruh dengan keburukan. Maka itu hasilnya positif, ya. Dia tidak melakukan keburukan, maka minus kali minus adalah kebaikan. Tidak melakukan keburukan adalah sebuah kebaikan. Tidak melakukan kebaikan adalah sebuah keburukan. Ya enggak? Oleh karenanya minus kali plus hasilnya minus. Tidak melakukan kebaikan adalah sebuah keburukan. Melakukan keburukan itu kebaikan apa keburukan? Keburukan. Plus kali minus hasilnya
minus. Inilah matematika dalam kehidupan kita. Jadi matematika itu kita perlu pelajari, bukan hanya sekedar teori di buku. Kita bukan hanya sekedar bermain angka, tetapi dalam kenyataan matematika itu ternyata berperan sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi, minus kali minus pasti plus. Orang yang tidak melakukan keburukan tidak kali buruk. Tidak itu kan negatif. Negatif itu minus. Keburukan itu negatif. Negatif itu minus. Negatif kali negatif pasti plus, atau minus kali minus sama dengan plus. Positif kali positif, positif, ya. Plus kali plus sama dengan plus. Minus kali plus sama dengan minus. Plus kali minus sama dengan minus. Nah, itulah tadi implikasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti itu. Oleh karenanya, karena kita berada pada jalan kebenaran, mengikuti petunjuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita lakukan apa yang beliau perintahkan, kita jauhi apa yang beliau larang. Kalian ini adalah masa depan bagi masyarakat kalian. Mungkin kalian tidak sadar, apa yang kita lakukan sekarang ini akan menjadi masa lalu bagi kita nanti. Kalau kalian tidak berbaik diri pada masa sekarang ini, pasti penyesalan sudah menunggu kalian di ujung jalan. Pasti kita akan menyesal, karena kita akan menjadi tua, kita akan menjadi renta, ya. Bapak ibu kita, dia pasti sudah berada pada masa seperti kita. Kenapa mereka tidak bisa membaca? Kenapa mereka tidak bisa berhitung? Kenapa mereka tidak bisa sukses? Mungkin karena di masa lalu mereka bertopang dagu. Mereka tidak mau bekerja keras. Mereka bermalas-malasan. Kalau kalian sadar bahwa masa sekarang ini akan menjadi masa lalu bagi kalian 10, 20, 30 tahun yang akan datang, maka mulailah berbenah diri, ya. Paksakan diri untuk bisa, insya Allah kita akan terbiasa dengan kebaikan. Nah, saya kira ini saja yang penting saya sampaikan, karena kalian merasa gerah, merasa kepanasan, di sini juga merasa sangat panas. Tapi insya Allah panas ini bermakna bagi kita, karena ini adalah majelis ilmu pengetahuan dan majelis ilmu agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Mari kita menengadahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon untuk tidak berbicara dengan teman di sekitarmu, karena kita akan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu doa kita yang sebentar di tempat yang panas ini langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak akan pilih kasih, ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Untuk semua guru-guru kita yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan, mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal dan pengabdiannya. Kemudian kepada kita ilmu itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Untuk semua orang tua kita yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat dan kasih sayang sebagaimana mereka mencintai kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabbal Alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wanfa'na bima 'allamtana wa warithna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu huququn wajibatun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian dan terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalian diam dulu bentar sampai ada komando berikutnya. Kepada Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, jadi kami sudah menyiapkan ala kadar santap siang untuk kita nikmati bersama, dan di ruang di samping tunggu dulu market sudah kami siapkan. Untuk itu kepada komisaris yang persilakan untuk menuju ruang hidang dan prasmanan. Sistemnya adalah prasmanan, nanti setelah itu Bodo bisa duduk dan berulang di samping ruangan juga bisa, atau bisa kembali ke tempat semula. Dan lalu kepada Bapak Ibu para undangan bersama Bapak Pastor.